Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahma. Aku adalah salah satu mahasiswa di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Salam kenal ya. Pada semester ini aku lagi ngambil magang gitu ya. Jadi pada video ini kali ini aku akan share dokumentasi magangku di video ini. Jadi tonton terus sampai akhir ya. Pada awal pembekalan magang yang diisi oleh salah satu dosen kami yaitu Pak Awan, beliau menjelaskan beberapa kriteria magang yang akan kami tempuh gitu ya. Yang pertama itu ada UMKM yang terdampak COVID-19. Mungkin nggak UMKM aja sih, jadi kayak pihak-pihak yang terdampak COVID-19 seperti masyarakat desa, masyarakat kampung, atau lingkungan kerja mahasiswa gitu ya. Selain itu kita juga ada sih yang sasarannya yaitu usaha mikro fokus ke komunitas seperti paguyuban, sentra, atau klaster. Bisa ke koperasi juga, bisa ke usaha bersama atau komunitas bisnis, perusahaan komersial, instansi pemerintah atau publik gitu ya. Tapi yang aku concernkan di sini adalah UMKM yang terdampak oleh COVID-19 gitu ya. Aku langsung teringat pada salah satu UMKM yang menjual baju pre-love atau second hand atau thrifting ya, yang bernama Pre-Love Pulo. Pre-Love Pulo ini ada di Instagram dan ada di Shopee. Jadi kalau ada yang penasaran mau lihat-lihat, bisa aja di follow ya Instagram dan Shopee-nya. Pre-Love Pulo ini udah berdirinya tuh sejak lama sebelum adanya pandemi COVID-19 ini ya. Setelah terjadinya pandemi ini tuh kayak banyak sekali perilaku masyarakat yang berubah gitu ya. Seperti kalau sekarang itu masyarakat akan sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Nah, tetapi yang kita ketahui juga, baju bekas atau baju second itu kan kayak bisa dinilai agak mungkin beberapa orang akan berpikir kalau baju bekas atau baju pre-love itu kotor ya, karena bekas dipakai sama orang lain gitu. Jadi kayak karena hal ini pre-love Pulo itu kayak sempat berhenti untuk sementara waktu juga. Padahal kalau mengingat dengan jumlah followers dan jumlah pesanan seperti dahulunya, itu kayak banyak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh pre-love Pulo ini memiliki potensi yang besar gitu. Jadi kayak sangat disayangkan kalau sempat mati suri gitu. Setelah mendapatkan tempat magang yang aku inginkan, terus aku mengonsultasikan ke dosen pembimbingku, terus mendapatkan ACC, kemudian aku langsung buat surat dan mengatur Zoom meeting dengan ownernya Pre-Love Pulo, yakni Mbak Ainuvita, Mbak Vita gitu ya namanya. Kemudian di pertemuan itu aku kayak menjelaskan tujuanku itu apa, terus kayak menjelaskan goalsku magang itu apa gitu. Terus selain itu Mbak Vita juga memberikan beberapa masukan dan memberikan beberapa job desk yang di sudut pandang Mbak Vita ini diperlukan gitu. Jadi kayak ada dari dua sudut pandang gitulah. Nah, setelah melalui beberapa meeting kecil-kecilan melalui Zoom meeting ataupun personal chat gitu ya, kami membahas sedikit banyak tentang apa saja sih kendala yang dialami oleh Pre-Love Pulo. Mungkin ada akan aku kategorikan dua kendala gitu ya. Pertama, kendala yang dialami Pre-Love Pulo semenjak pandemi COVID-19 ini. Yang kedua itu kayak kendala umum, bisa dibilang kayak kendala yang biasa dialami dan tidak ada pengaruhnya sama COVID-19 gitu ya. Ada dua nih. Mungkin di video kali ini aku nggak akan bahas kayak yang umum apa aja, terus yang COVID-19 itu apa aja. Jadi mungkin akan aku bahas satu per satu aja. Mungkin ada beberapa aja yang aku bahas di sini ya. Yang pertama, aku akan membahas tentang kendala yang dialami oleh Pre-Love Pulo semenjak terjadinya COVID-19 ini. Gitu. Seperti yang aku bahas di awal tadi, sekarang itu masyarakat sangat peduli dengan kebersihan, dengan kesehatan. Jadi mungkin beberapa orang juga udah menyisihkan uang mereka untuk membeli peralatan kesehatan atau peralatan kebersihan dibandingkan membeli pakaian gitu ya. Dan juga karena
karena pakaian bekas dinilai kotor, kurang higienis gitu ya. Padahal tuh Pre-Love Glow tuh menjual pakaiannya itu yang terjamin dengan kualitas dan kebersihannya gitu. Bagaimana alur Pre-Love Glow tuh mendapatkan pakaian mereka sampai pakaian ini dikirimkan kepada pelanggan. Pakaian yang didapat itu biasanya tuh dapat dalam satu bundle yang sangat besar kayak gitu. Kadang memang dari mereka tuh kayak udah ada yang dicuci sama mereka, tapi kadang itu nggak menutup kemungkinan juga itu ada pakaian-pakaian tuh yang ada bau kurang sedap seperti pakaian yang lama disimpan gitu loh. Jadi adalah beberapa pakaian yang kayak gitu. Yang pertama, bundle itu dibuka dan dicek dahulu, kemudian disortir pakaian mana aja yang membutuhkan dicuci karena ada noda yang bandel gitu loh. Jadi kayak dicucinya itu khusus gitu. Ada juga yang bisa aja yang langsung dicuci pakai mesin cuci bareng. Ada juga kan yang mungkin ada pakaian-pakaian yang bahannya itu nggak bisa pakai mesin cuci. Terus itu ada juga pakaian yang mungkin akan luntur, terus kayak akan merusak pakaian-pakaian yang lain gitu. Jadi itu disortir dulu. Setelah disortir, kemudian pakaian itu yang sudah dipilih itu akan dicuci. Tidak hanya dicuci, pakaian tersebut juga akan disetrika dan dikasih lembut pakaian sekaligus untuk pewangi pakaian juga gitu ya. Kemudian setelah disetrika, dilakukanlah foto produk, karena baju Pre-Love ini tuh kayak produk tunggal gitu loh. Jadi kayak baju yang dijual tuh harus difoto satu per satu, bukan kayak katalog ini baju ini memiliki stok berapa gitu, enggak. Jadi itu kayak pakaian Pre-Love tuh harus difoto satu per satu, dan setiap individu pakaiannya tuh kayak memiliki defect yang berbeda atau memiliki detail yang berbeda. Jadi kayak ngefotonya tuh butuh effort sih. Dan fotonya juga harus memperlihatkan semua detail dari pakaian, seperti ukuran pakaian, mereknya apa, terus kayak kita juga harus jujur gitu, defectnya tuh apa aja, nggak ditutupin gitu ya. Kalau emang defect itu jadi foto terus diinfokan gitu. Jadi kayak tidak akan menipu konsumennya gitu. Terus pencahayaan itu juga penting di foto ya. Jadi kalau pencahayaannya berbeda dengan pakaian aslinya itu juga akan merepotkan gitu. Jadi kayak harus memastikan cahayanya itu pas sehingga warna pakaian yang difoto dan di asli itu akan sama. Setelah itu pakaian itu dapat disimpan gitu. Jadi ada ruang penyimpanan gitu, bisa disimpan, terus tuh nanti akan dipilih-pilih gitu loh, akan dikloter ini untuk upload hari ini untuk upload besoknya gitu. Jadi tuh mungkin dari satu bundle itu ada beberapa pakaian yang juaranya gitu, kayak yang paling bagus gitu. Pokoknya yang paling bagus itu 5 gitu. Jadi tuh nggak akan diupload dalam satu minggu gitu. Jadi akan mungkin yang minggu pertama akan yang diupload yang bagus tuh 2, terus minggu kedua itu berapa gitu. Jadi biar konsumennya itu setiap upload itu jadi selalu ada barang bagus gitu, istilahnya. Nah setelah itu tuh ada proses edit gitu ya. Ini bukan diedit untuk jadi menghilangkan defect ya. Jadi tuh kayak dieditnya tuh kayak dikasih tulisan gitu lah. Ini keterangan. Ini bajunya tuh lebarnya berapa, panjangnya berapa. Terus ini warnanya apa, bahannya apa, defectnya apa, harganya berapa gitu. Jadi kayak mungkin pencahayaannya juga akan diedit ya, meskipun pas foto kita udah nyari pencahayaan yang paling bagus, tapi tidak menutup kemungkinan warnanya tuh akan tetap berbeda gitu. Jadi kayak warnanya sama pakaian aslinya tuh kayak tetap disesuaikan lagi. Setelah
Setelah diedit itu kita akan melakukan upload. Setelah diupload itu konsumen dapat membelinya. Jadi gitu. Jadi maksud dari video ini itu aku menjelaskan rangkaian proses Love Kulo ini untuk memastikan bahwa produk-produk yang dijual itu tuh udah higienis gitu loh, udah. Jadi tidak perlu khawatir konsumen untuk membeli pakaian bekas sebenarnya gitu. Tapi mungkin ya tergantung dari tempat jualnya juga ya. Tapi kalau memang masih ragu tuh boleh-boleh aja untuk dicuci kembali. Emang itu lebih bagus lagi sih kalau semuanya dari kita udah nyuci terus itu dikirim ke konsumen tuh akan dicuci lagi. Jadi itu akan mengurangi kemungkinan mungkin waktu kita nyuci itu udah steril ya, tapi ketika di perjalanan kita juga nggak tahu kayak akan bertemu dengan siapa aja. Jadi akan lebih baik lagi kalau sama konsumen akan dicuci lagi. Permasalahan kedua ini adalah permasalahan umum ya. Permasalahan umumnya adalah konsumen yang suka ghosting. Jadi istilah ghosting ini cukup populer ya. Ghosting itu kayak kita itu, kalau yang di versi ini ya, ghosting maksudnya konsumen yang ghosting itu jadi kayak ketika kita upload di Instagram, prosesnya kan jadi kayak kita upload di Instagram kemudian kita akan booking pakaian tersebut di WhatsApp gitu. Setelah sudah di total, terus nanti konsumen akan transfer, kemudian kita akan packing barang dan kirim gitu ya. Nah, di kasus kali ini tuh ada yang konsumen tuh udah booking pakaian-pakaian yang banyak gitu ya seumpamanya. Soalnya waktu kita upload barang, terus itu ada konsumen tuh yang booking 5 barang gitu ya, udah di total, terus itu waktu pembayaran tuh udah nggak bisa dihubungin lagi. Jadi kita tuh harus membongkar lagi, terus kayak mengubah pakaian yang sebenarnya awalnya udah di booking, terus tuh kayak kita harus ngedit lagi untuk menjadi available gitu. Jadi kayak kita harus bekerja 2 kali gitu loh, akan mempromosikan barang itu tuh 2 kali. Yang seharusnya tuh ketika dia seumpamanya dia nggak mesen, itu tuh mungkin barang-barang tersebut itu tuh udah ada yang akan beli juga gitu. Tapi karena dia udah booking kan kita nggak bisa ngejual ke orang lain gitu ya. Itu tuh masalah sangat umum ketika kita melakukan sistem by WA. Ini adalah sistem by WA. Jadi ketika yang kita upload di Instagram, terus konsumen booking lewat WA, terus kita total gitu, itu adalah sistem by WA. Itu tuh kayak, itu sering banget terjadi ya. Makanya setelah didiskusikan itu, bagaimana sih enaknya tuh biar kalau kita itu nggak perlu repot banget gitu loh, kayak harus ngedata dulu kayak pakaian yang dibooking oleh konsumen, dan juga kita harus ke total dan lain-lain gitu. Terus itu kenapa nggak semuanya tuh diupload di Shopee aja gitu ya? Kalau di Shopee kan langsung by system gitu kan, kita upload, yang beli siapa, yang bayar juga langsung, biasanya kan gitu. Jadi tuh kayak kita nggak perlu lagi membebankan jasa admin untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya gitu. Jadi gitu. Setelah melakukan perubahan sistem, jadi yang awalnya di upload di WhatsApp, yang sebelumnya upload di Instagram, jadinya tuh uploadnya di Shopee. Terus kemudian tuh kayak ada permasalahan tuh, bagaimana kalau ada konsumen yang tidak memiliki Shopee gitu, tapi dia ingin beli, gimana gitu. Tapi ya kita bisa-bisa aja. Terus itu akhirnya tuh kita membuat sistemnya itu diperbarui, jadi kalau seumpamanya upload di Shopee, kita juga akan upload di Instagram gitu ya. Tapi kita akan memprioritaskan orang-orang yang akan beli di Shopee gitu. Jadi seumpamanya kalau ada yang beli by WhatsApp gitu, itu bisa, tapi kayak sehari setelah upload gitu loh. Jadi kayak waktu dalam 1 hari ini kita akan memprioritaskan pembeli yang dari Shopee dulu, siapa aja terus kemudian barang-barang yang masih ready itu kita update lah di Instagram gitu. Jadi
ini nih barang yang masih ready tuh, ini. Kalau yang mau beli by WhatsApp boleh di chat ke admin. Jadi kita tuh nggak kayak memaksakan semua konsumen harus di Shopee, tapi kita juga masih bisa by WA, namun akan tidak ada lagi yang ghosting lagi gitu loh. Jadi kayak mereka akan mau nggak mau, bukan ya mau nggak mau ya, kayak kalau dia ingin mendapatkan barang yang bagus, yang ingin rebutan dengan yang lain, jadi harus by Shopee, yang pastinya tidak akan ada konsumen ghosting lagi gitu. Jadi kayak win-win solution aja gitu. Jadi itu adalah cerita magangku di Pre-Love Kulo. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi takut untuk membeli pakaian bekas ya, apalagi di Pre-Love Kulo. Asalkan kita tahu aja bagaimana cara kita untuk pastikan bahwa pakaian itu benar-benar bersih dan higienis sebelum kita pakai. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Boleh juga follow Instagramku. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!